Ikuti kata saya. Oh, ada berapa ayat? Nah, ada berapa ayat? Paham ya? Oke, jadi ikuti kata saya itu pentingnya. Terus kalian selanjutnya dapat menganalisis proses reproduksi virus pada siklus litik dan siklus isogenik. Jadi nanti itu kalian analisis, jadi ada videonya, kalian analisis reproduksi virus litik yang mana, isogenik yang mana. Oke? Nah, kemudian yang kedua, kalian dapat membandingkan reproduksi virus secara ya. Oke, benangnya aja. Menurut kalian itu COVID itu menular nggak? Oke, selanjutnya di depan ini nanti ada videonya Biolitik dan isogenik. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang biolitik. Biolitik adalah sebuah siklus reproduksi atau replikasi dengan virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian dari salinan tempat virus itu hidup. Nah, virus yang melakukan replikasi atau perpelanggiatan dengan cara biologi seperti ini itu disebut dengan virus virulen. Pada biologi ini itu terdiri dari 5 tahapan ya. Tahap yang pertama adalah tahap absorpsi, yaitu reseptor itu menempel pada dinding sel kering atau salinannya ya. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus-virus tertentu saja. Jadi dengan kata lain, proses penempelan virus ini bersifat sangat khas ya. Setelah virus menempel, virus akan mengeluarkan enzim polysozim untuk mengembali dinding salinan. Nah, setelah itu masuklah ke tahap yang kedua, yaitu tahap penetrasi atau tahap infeksi ya. Pada tahap ini DNA atau RNA virus itu masuk ke. Nah, setelah itu tahap selanjutnya, setelah melalui tahap kedua ini, tahap selanjutnya merupakan masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan selalu ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi itu berhasil menciptakan virus baru. Virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 202. Nah, setelah virus-virus terbentuk sempurna menjadi virus yang utuh, masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk mengembangkan dinding sel saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan atau pecah di akhir fase reproduksi virus ini. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh peretasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan atau menginfeksi salinan yang baru ya. Nah, jadi itulah daur litik atau siklus litik. Jadi siklus litik ini adalah siklus yang pada akhirnya salinan yang terinfeksi virus ini akan mati atau hancur ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari siklus isogenik. Siklus isogenik dalam virologi itu merupakan siklus reproduksi virus selain dari siklus litik ya. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik, namun perbedaannya hanya di akhir.
yaitu sel yang spesifik lalu memunculkan membran sel dan enzim lysosome atau mengenainya ya. Virus melakukan penetrasi pada sel inang dengan menyuntikkan materi genetik yang terdapat pada kapsid virus ya, yaitu asam nukleatnya ke dalam sel inang. Jadi tahap ini itu sama dengan tahap yang ada di eukariotik ya, yaitu penyuntikan asam nukleat ke dalam sel inang. Selanjutnya adalah tahap penyisipan. Pada tahap penyisipan gen virus ini, asam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus. Nah, membentuk bakteriofag itu disebut dengan profag. Nah, sebelum terjadi perubahan sel, kromosom dan virus akan bereplikasi terlebih dahulu. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan dan siklus ini pun akan kembali berulang hingga sel yang memiliki profag atau provirus menjadi sangat banyak. Nah, inilah disebut dengan daur atau siklus isogenik. Oh iya, namun ada juga kasus di mana setelah sel inang membelah diri, nah provirus ini atau profagnya itu memisahkan diri dari sel inang atau dari kromosom sel inang, yaitu untuk melakukan siklus lipid. Namun kasus ini jarang sekali terjadi ya. Nah, jadi itu ya materi pembelajaran tentang bagaimana cara virus hidup dan bagaimana cara virus memperbanyak dirinya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian pada RKPD nomor 1 itu kalian diminta untuk menuliskan tahapan-tahapan yang terjadi pada tahap replikasi virus. Oke, jadi nanti tahap replikasi virus ada 5 tahapan kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti pada kolom deskripsi kalian deskripsinya berdasarkan jadi yang nomor 1 itu apa yang terjadi, begitu seterusnya sampai dengan nomor 5. Oke, selamat mengerjakan kerjanya boleh berkelompok. Perhatikan ya, itu nomor 5 apa? Ini kan, titik. Oke, berarti silakan isi deskripsinya. Oke, silakan bacakan hasil yang kalian tulis itu terserah. Kalian mau bagi 2 boleh, misalnya 1 sampai 3 siapa, 4 sampai 5 siapa, silahkan. Situ aja sudah. Iya, tapi begini ya. Saya akan menjelaskan tahap replikasi titik. Di tahap replikasi titik ini terdapat 5 tahap. Yang pertama tahap absorpsi, di mana virus menempelkan dirinya pada sel inang dan mengulangi sel inang. Di tahap selanjutnya penetrasi atau infeksi, virus memasukkan atau menunjukkan asam nukleatnya ke dalam sel inang. Tahap selanjutnya sintesis atau epitase, di mana virus mengambil alih dan membentuk ekor dan kapsid. Selanjutnya akan dilakukan analisis. Oke, silakan Rahman. Baik, tahap keempat yaitu pelantikan. Virus mulai melatih tubuhnya
kalian, yang mana yang lebih merusak ini? Virus yang siklus hidupnya, siklus reproduksinya secara isogenik atau secara linear? Yang merusak ini? Ayo, yang keluar memecahkan sel inangnya itu apa? Litik atau isogenik? Oke, litik. Jadi kalau sel inangnya pecah, menurut kalian, ini inangnya ini nasibnya bagaimana? Masih tetap sehat walafiat atau dia sakit? Bagaimana? Mati, sakit karena selnya pecah. Oke, jadi yang merusak adalah virus dengan siklus litik. Iya, benar. Oke, jadi karena ini siklus reproduksi, berarti menurut kalian nih, COVID-19 itu siklus hidupnya reproduksi itu litika atau isogenik? Ayo, menurut kalian COVID-19 itu siklus hidupnya litik atau isogenik? Ayo. Oke, litik. Alasannya sama. Sepakat kan sama kalian? Sepakat enggak? Sudah Bu, saya bilang sendiri. Ayo. Nah, alasannya kenapa bilang litik? Yang itu cepat. Oke. Itu kalau sesekali berkembang diabetik bisa menghasilkan 100 sampai 200 Virus. Oke. Oh, jadi yang menurut kalian itu COVID-19 litik karena dia penyebarannya cepat. Gitu. Kalau virus cacar, nah menurut kalian itu litik kan bisa jadi? Setahu kalian ini ya, setahu kalian itu litik kan bisa jadi? Oke, jadi begini ya, kuncinya itu kalian mau membedakan dia litik atau isogenik, lihat efeknya. Selama dia efeknya bisa memungkinkan atau mungkin bisa membahayakan bahkan nyawa inangnya, berarti kemungkinan besar dia litik. Tapi kalau misalnya hilang gejalanya, maka inangnya juga sudah sembuh seperti biasa, berarti kemungkinan itu isogenik. Contohnya flu. Tahu kan flu? Influenza kemungkinan besar itu isogenik. Kenapa? Karena orang kalau sudah bersih-bersih, sudah melek-melek, sudah sehat, itu sudah selesai kan? Iya. Nah, sebenarnya COVID-19 kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat bisa mengakibatkan kematian. Cacar pun sama. Oke, yang dulu itu waktu belum ada yang namanya vaksin, cacar itu salah satu penyakit yang mematikan. Kalau begitu selanjutnya, ya silakan. Jawaban saya nomor 1, penggunaan penelitian ciri-ciri virus kemudian dan sebagainya. Oke. Cara saya membedakan virus dengan organisme lainnya yaitu dengan virus itu ukurannya kecil, Oke. maka tidak dapat dilihat mata telanjang, harus menggunakan Mikroskop. elektron. Oke. Dan juga virus itu ukurannya juga berbeda-beda. Ada yang oval, ada yang lonjong. Itu aja. Oke. Ada lagi? Terus pertanyaan kedua, dapatkah Anda menyebutkan jenis penyakit akibat virus yang pernah terjadi di negara kita Indonesia? Oke. Penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Oke, benar sekali.
Bagaimana cara Anda menerapkan pola hidup sehat agar tidak terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus? Oke. Itu ibu sebelum makan alangkah baiknya mencuci tangan. Iya. Terus Makan makanan sehat mungkin. Ah, Oke, ada lagi? Itu saja. Oke. yang terakhir adalah Anda mengikuti program pemerintah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan beberapa kali sesuai jadwal yang ditentukan. Tujuan saya untuk mengikuti program pemerintah tersebut agar terhindar dari COVID-19. Oke. Selanjutnya. Baik, jawaban yang pertama itu bagaimana Anda dapat membedakan ciri-ciri virus dengan organisme lainnya, yaitu sama tadi seperti virus yang kecil daripada bakteri, juga ada virus yang mematikan dan ada yang mematikan. Oke, selanjutnya. Dapatkah Anda menyebutkan jenis penyakit akibat virus yang pernah terjadi di negara kita Indonesia? Oke, next. Tidak ada virus penyakit cacar yang disebabkan oleh virus Oke. Jadi cacar ya. Oke. Next. bagaimana cara Anda menerapkan pola hidup sehat agar tidak terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus, mencuci tangan sebelum makan, makan makanan sehat, Oke. Itu saja. apakah tujuan Anda mengikuti program pemerintah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan hingga beberapa kali sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu agar terhindar dari penyakit COVID-19. Oke. Terima kasih Rahmat. Berarti kalian semua ini sudah divaksin ya? Oke. Vaksin berapa kali? 2 kali. Kalau kamu 1 kali. Berarti kalian sampai booster ya? Ada 1 kali itu semua. Oh ya, sekitaran lebih dari 1 kali ya. Yang sama ada 1 tuh. Nah, ini yang pasti ada 1 kali. Nah, ini oke, jawabannya langsung ke sini.
ya. Tugas kalian itu tulis apa yang kalian tahu. Urusan benar atau salah itu urusan antara saya dan Ibu Yaya. Oke? Itu urusan Ibu gurunya. Raja Rahmat. Oke, terima kasih Rahmat. Nah, materi kita untuk reproduksi virus sudah selesai, penampilan juga sudah selesai. Juga untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan Ibu Yaya.